Kilua, hari sudah mulai gelap. Memanfaatkan kegelapan juga mustahil. Apa yang sedang dilakukan Leorio sekarang ya? Semoga saja dia bertemu dengan Pak Zepel tanpa masalah. Hah? Kilua, kau tidak apa-apa kan? Iya. Oh iya, yang pernah diajari Pak Zepel itu trik pemanasan perekat, trik bukaan, terus apa lagi? Apa kau ingat? Aku lupa. Apa trik perekat samping ya? Tapi sepertinya bukan. Kalau memanaskan perekat zaman dulu agar bisa direkatkan sekali lagi namanya trik pemanasan perekat. Gon, biar aku yang jadi umpan. Saat dia lengah, cepatlah kau kabur ya. Bicara apa kau? Benar. Batalkan saja. Kau tidaklah sebodoh itu hingga tidak mengetahui sejauh apa kekuatanku. Aku juga tahu tentang itu. Ruangan dengan hanya satu pintu keluar ini sangat memudahkan pengawasan. Dia adalah musuh yang terus mengawasi kami tanpa akan ada satupun gerak-gerik ataupun perkataan kami yang akan dilewatkannya. Sudah pasti dia adalah pendekar yang hebat. Sudah pasti cederaku akan fatal. Tapi justru itulah yang lebih berarti. Itu mustahil. Kau takkan bisa. Diam kau. Tidak akan bisa tahu kalau tidak dicoba. Apa yang kau pikirkan, Kilua? Aku akan menghentikannya, meskipun harus ditukar dengan nyawaku. Manfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Apa yang kau lakukan, bodoh? Kalau ngomong jangan seenaknya. Hah? Makanya jangan bilang mau mati segala, itu tidak baik. Apa? Kau tadi juga bilang kan, kalau demi teman mau mati atau apapun juga boleh. Kalau aku tidak apa-apa, tapi kalau kau tidak boleh. Hah? Aku sudah menyiapkan diri untuk mati agar kau bisa keluar dari sini, bodoh. Jangan mengatakan hal yang seenaknya tanpa memikirkan perasaan orang. Aku tidak mau tahu, pokoknya jangan bicara begitu lagi. Percuma saja adu mulut dengan orang bertipe Kyoka. Sudah kuduga, kau ini menarik. Nah, tenang sajalah dan jangan berbuat yang tidak-tidak. Aku tahu kau sudah bertekad untuk melakukannya. Tapi jangan mati percuma. Tunggulah dengan tenang sampai pimpinan kembali. Kalau pimpinan berkenan, kalian bisa diizinkan pulang. Tapi kalau berusaha kabur dari sini, akan kubelah tubuh kalian. Aku ingat sekarang. Trik congkel samping. Ya, trik congkel samping. Trik pemanasan perekat, trik bukaan, lalu yang satu lagi, trik congkel samping. Itu mengeluarkan harta dari berangkas. Congkel? Samping? Oh? Kau sudah ingat ya? Oh, itu ya? Aku ingat. Iya, sayang sekali ya. Coba kita ingat hal itu dari tadi. Ayo. Kalian serius? Hasilnya hanya kematian. Kalian berdua tak punya cukup kemampuan untuk menghadapi pedangku. Kalian dasar bodoh. Ya. Rasakan. Mereka menjebol tembok. Kalau jalan keluarnya dihalangi. Keluar saja melalui jalan yang lain. Mereka menjebol tembok untuk kabur. Kejar yang mana? Percuma mengunci. Dengan mudah dia bisa mendobrak. Kalau ku kejar dari sini, dia bagai tikus dalam perangkap. Dia masih terus menjebol. Yang satunya juga. Yang ini sudah turun lewat tangga. Berarti aku terpaksa mengejar yang satunya. Mana dia? Menyembunyikan keberadaan diri dengan Jetsu. Kilua! Kau di mana? Ya, aku di sini. Dari mana dia keluar? Jadi, dia menjebol tembok yang terakhir untuk tipuan.
Dia tidak masuk ke ruangan sebelah, tapi bersembunyi. Begitu aku lewat, dia keluar ke lorong. Setelah ini, kita kalahkan dia berdua ya, Killua. Mereka menghilangkan hawa keberadaannya dan bermaksud bersembunyi di tengah kegelapan ini. Bocah-bocah bodoh. Ini adalah teknik yang lebih tinggi daripada Ten dan Ren, yaitu M. Memperlebar aura yang biasanya memancar tak lebih dari hanya beberapa sentimeter saja di sekeliling tubuh menjadi seluas yang dibutuhkan. Dengan cara ini, tubuhku bisa merasakan seluruh benda yang ada di dalam lingkup N-ku ini. Yang bisa kulakukan hanyalah seluas jangkauan pedangku saja, tapi ini sudah cukup. Begitu gerakan mereka terasa masuk dalam N-ku ini, akan langsung kupotong dia. Ayo majulah. Weh, dasar bodoh. Memangnya dia pikir sampai kapan kita akan berada di dalam sana? Biar kau sibuk sendiri di dalam sana, kuncir bodoh. Iya, padahal aku ingin memberinya pelajaran tadi. Tidak akan bisa. Biarpun mengeroyoknya berdua, justru kita sendirilah yang akan dikirimnya ke dunia sana. 100%. Hampir. Dia bukanlah lawan yang bisa dihadapi oleh kita yang baru tahu dasar-dasar Nen saja. Kenapa? Akhirnya kembali seperti Killua yang dulu ya. Melakukan hal yang tidak-tidak itu bagianku. Dan tugas Killua adalah untuk menghentikanku dengan kepala dingin. Aku mengandalkanmu. Dasar seenaknya. Lalu, apa rencana kita? Itu tergantung yang kita lakukan. Apa yang ingin kau lakukan, Gon? Aku ingin beri mereka pelajaran. Sudah kuduga. Ya, tapi memang itu tidak melenceng dari tujuan awal kita. Kalau bisa menangkap 3 dari mereka sekaligus, kita bisa langsung mendapatkan uang 6 miliar. Tapi untuk itu kita perlu meningkatkan kemampuan Nen kita. Aku yakin di dalam Nen pasti ada suatu kemampuan yang bisa digunakan untuk menghadapi mereka secara seimbang. Akan lebih cepat bila kita menanyakannya kepada Kurapika. Kenapa? Karena yang disebut sebagai pengguna rantai yang telah mengalahkan teman mereka itu adalah Kurapika. Ternyata kau tidak menyadarinya ya? Itu Kurapika. Jadi dia telah menghabisi salah satu anggota Ryodan itu. Sepertinya begitu. Biarpun aku tidak tahu bagaimana ceritanya hingga bisa jadi seperti itu. Setelah menemuinya, kita akan tahu. Seandainya benar Kurapika lah yang telah menghabisinya, itu berarti kita juga punya peluang. Karena Kurapika juga mulai belajar Nen di saat yang hampir sama dengan kita. Tapi kita membutuhkan sesuatu kemampuan yang di atasnya itu untuk bisa bertarung melawan Ryodan secara seimbang. Kalau bisa bahkan melebihinya. Jadi yang mengetahui kunci jawaban itu adalah Kurapika, begitu? Iya. Aku bisa sampai sejauh ini adalah berkat dirimu. Mari jadi hunter bersama-sama. Ayo kita temui Kurapika. Sepertinya semua sudah berkumpul ya. Baiklah kalau begitu. Sekali lagi akan kujelaskan mengenai permintaan dari 10 Godfather. Isinya adalah untuk menghabisi Gen Ryodan. Ada kemungkinan kalau mereka akan muncul lagi di pelelangan yang diselenggarakan di Gunung Simetri malam ini. Perketat penjagaan, dan kalau benar mereka muncul, habisi. Cara atau hal-hal kecil lainnya kalian boleh putuskan sendiri. Asalkan permintaan kami terpenuhi, kami tidak akan mengajukan keluhan. Ada yang kalian butuhkan, katakan sekarang. Tolong siapkan Dena selengkapnya dari gedung ini. Juga peta daerah sekitarnya. Kita harus punya nama sandi untuk saling berhubungan. Cukup dengan warna saja. Aku Yellow. Namaku Blue. Kalau aku Red saja. Sepertinya sedang main-main. Kau mengatakan sesuatu? Bagaimana dengan kalian? Silva. Aku Geno. Silva dan Geno. Geno? Memangnya ada warna bernama itu? Keduanya adalah nama asli kami. Kalian bebas memanggil namaku. Tapi aku tidak menerima perintah. Kami akan melakukannya dengan cara kami sendiri. Silva dan Geno. Jangan-jangan kalian dari keluarga Soldik. Tepat sekali. Apa? Keluarga Soldik? Keluarga legendaris yang konon sosok aslinya tidak pernah dilihat. Padahal di saat biasa, kami tidak pernah menyamar ataupun bersembunyi. Jangan-jangan sebutan Joldik itu pun bukan nama sandi tapi nama asli. Benar. Bagaimana kalau aku memberi kartu nama, alamat dan nomor telepon? Kalau kau ingin membunuh seseorang, ku beri kau potongan harga 30%. Jadi mereka adalah keluarga Killua.
Pantas saja pancaran aura mereka beberapa tingkat lebih besar daripada orang lain. Meskipun tingkat para pembunuh bayaran lain juga tidak rendah. Pasti mereka merasakan perbedaan itu. Mereka terlihat menciut. Yang terlihat paling bisa mengimbanginya adalah kedua orang ini. Menurutku nama panggilan tidak penting kan? Habisnya kita tidak akan saling memanggil. Bukankah setiap orang bertindak sesuai keinginannya? Aku setuju. Pola pikir dan gaya hidup orang berbeda. Aku bertindak sesuai kemauanku. Tetapi lawannya adalah Gen Eiriodan. Itu terlalu berbahaya. Untuk menangkap mereka semua, kita butuhkan seluruh bantuan yang ada. Bantuan? Hei, bagaimana menurutmu? Bagaimana ya? Kerjasama yang tidak kompak hanya mengundang kekacauan. Kalau ada yang membutuhkan bantuan, gunakan saja tenaga komunitas. Dengan bergerak secara sendiri-sendiri, perselisihan juga tidak akan terjadi. Aku bergerak sendiri saja. Artinya itu 5 lawan 4. Iya, yang butuh teman bergabung saja sendiri. Itu benar. Pelelangan dibuka jam 9. Ya, kami akan mengantar kalian sampai ke dalam gedung. Silakan. Hai Nostrat, bagaimana keadaanmu? Menurutku biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Kedudukanmu jadi makin tinggi sekarang. Padahal belum lama ini kau masih jadi pimpinan kelompok tingkat desa. Kalau sekarang kau sudah bersikap besar kepala terhadap kami. Oh ya, ngomong-ngomong, apa tanganmu baik-baik saja yang dulu? Tangan? Sepertinya kedua tanganmu hampir haus karena terlalu sering meremas-remas tangan. Bahkan kudengar sidik jarimu sudah tidak ada. Pasti berat bagimu untuk menyembunyikan kepalsuan ramalan putrimu. Kalau terlalu sering digunakan, nanti tanganmu terbakar. Kedengkian laki-laki tidak pantas untuk dilihat. Janji, apa-apaan kau? Padahal cuma pekerjaan rendah. Jangan seenaknya melepaskanku. Janji, lepaskan dia. Orang seperti itu jangan dilayani. Kami sudah mengerti. Apa yang ingin kau katakan? Tidak ada seorang pun yang mau mengakui orang sepertimu. Darahnya? Tidak apa-apa. Rupanya banyak orang yang dendam padaku karena kesuksesanku. Sementara mereka tidak sanggup berbuat apa-apa. Di zaman sekarang hal yang paling penting adalah informasi. Di antara semua informasi itu, menurutmu apa yang paling vital? Apa itu? Informasi masa depan. Dengan kata lain ramalan. Asalkan kita bisa mendapatkan ramalan yang ketepatannya 100%, untuk mengendalikan dunia pun mungkin saja. Kedudukan sebagai 10 Godfather bukanlah sebagai impian lagi. Untuk itu aku akan terus naik ke atas, biarpun dengan itu musuhku pasti akan semakin bertambah juga. Kurapika? Ya? Aku telah menyiapkan imbalan yang pantas untukmu, tapi kuharap kau akan terus bekerja dengan baik. Sebel! Papa tukang bohong. Aku tahu bahwa saat Papa menjanjikan sesuatu kepadaku, sudah pasti itu adalah bohong. Lihat saja, aku pasti akan pergi sendiri. Tetapi aku butuh tanda peserta lelang. Kalau begini aku bisa terlambat ikut pelelangan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Baik, tak ada masalah. Anda boleh lewat sekarang. Polisi juga ikut kerjasama ya? Lawannya adalah Gen Eiriodan, dalam radius 1 kilometer dari tempat pelelangan. Dilakukan penjagaan dengan ketat. Orang yang masuk tanpa izin tidak akan bisa lolos lagi. Halo? Kurapika, ini gawat. Bos telah kabur. Ceritakan dengan lengkap. Tadinya kami merasa tenang karena bos belanja dengan hati gembira. Lalu tiba